Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. مش هكذا اللفظ، هذا من رأسك دائما. فليصم عنه وليه. ما في صوم عنه وليه. دائما من رأسك. إيش هذا؟ مع كتاب خاص. Bismillahirrahmanirrahim. هات كتاب. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Makassar sampai ke atas Palu dan juga di Sumatera Barat ini dan di Sumatera yang lainnya, markas-markas ahli sunnah minal asaf, mohon maaf jika para ustadz-ustadznya mendengar kita berbicara alal haq, maka mana girah mereka untuk melaksanakan sunnah. Sudah jelas Nabi bersabda, selisihilah al-Yahud dan Nasara, sholatlah dengan sandal-sandal kalian. Mereka mendengar semua. Kalau misalnya berat dan susah, ya sudah, salatlah meskipun 1 kali dalam seumur hidup. Yang penting hidupkan ini sunnah. Setidaknya next generation, anak-anak kita mengetahui bahwa ini sunnah. Oh abuna, oh ustad, salat suatu hari dengan sandal, idan sunnah. Wahid marah fis sanah, aw wahid marah fil umur. Salat sekali hajar seumur hidup. Mengamalkan hadis Nabi, selisihil Yahud dan Nasara. Tapi sampai sekarang tidak ada yang girah untuk melaksanakan sunnah ini. Apakah ada yang menggembosi dari dai-dai ahli sunnah? Apakah ada yang menggembosi dari masyayikh ahli sunnah datang ke Indonesia dan mengatakan, oh itu tidak pantas kecuali fiturab. Idza kana al-masjid min turab fala hada la ba's. Lakin masjid minal balad. Apa bedanya masjid dari keramik, dari pasir, dari batu, bahkan dengan karpet? Permasalahannya bukan masalah itu. Unduru ilal hadis. Khaliful Yahud wan Nasara fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Hada huwa sabab. Laisa masalah turab, wala masalah seramik, wala masalah qataif. Oh masjid ini masjid bersih, karpetnya saja tebalnya 10 cm. Maka kamu bagaimana salat dengan sandal? Bukan ini masalahnya. Menyelisihi al-Yahud wan Nasara, itu masalah. Sehingga jika kita mempunyai seramik yang mahal, maka salat dengan sandal dan disapu jika ada debu yang kotor, habis perkara. Yang penting menghidupkan sunnah. Dan jika punya karpet, masjid kita berkarpet yang mewah, salat dengan sandal dan dijadikan vacuum cleaner untuk menyedot debu-debu, habis perkara. Yang penting menghidupkan sunnah. Dan sebagian penggembosan di sini mengatakan bahwa yang diinginkan adalah dengan salat kana Rasulullah biturab, fa manahnu al'an bil balad au bi al qata'if
fahada laisa bisawab. Li'anna al-asl al-mukhalafah fil fi'il al-yahud wan nasara. Wa laisa al-murad kana nabi yusalli bini'al minat turab. Wal an mayam bagi. Hada kalam batil, penggembosan yang salah jika tergembosi. Namun dohirnya tidak ada penggembosan, namun tidak ada kecemburuan kepada sunnah Nabi. Kaifa bil ayah wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemana ayat ini? Dan juga perintah Nabi tadi mengatakan sallu fini alikum. Bagaimana dengan ucapan Allah? Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kesimpulannya, salat dengan sepatu dan sandal dia adalah meskipun sunnah, namun please laksanakan meskipun seumur kali, satu kali seumur hidupmu. Kebetulan masjid Ahlu Sunnah di sini, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, tidak melarang dan menganjurkan. Maka please yang belum pernah salat dengan sandal, dari bapak-bapak pengurus dan ibu-ibu, salatlah satu kalilah seumur hidup. Hargai Nabi, cinta Nabi, dan giroh cemburu kepada ucapan Nabi, selisihilah Yahud dan Nasara dalam salat kalian, meskipun sehari seumur hidup. Maka di sini juga adalah contoh bahwa kita diperintah salat, al-Yahud wan Nasara pun diperintah salat. Namun bedanya kita melaksanakan salat dengan sandal, dan mereka, kata Nabi, tidak diperintahkan dan disyariatkan untuk salat dengan sandal mereka. Namun hukum salat dengan sandal pun bukan wajib, perlu diingat, karena telah datang di dalam hadis Abi Hurairah bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli munta'ilan wa kadzalika, tanpa sendal. Bahwa dulu Nabi salat kadang-kadang dengan sendal dan kadang-kadang dengan mata kaki telanjang. Namun karena ada perintah dari Nabi yang sunnah, sallu fi ni'alikum khaliful yahud, bahwa inti dari perselisihan ibadah salat adalah menyelisihi ibadah Yahud dan Nasara. Dan contoh yang lain, kadzalika as-sahur, kama tsabata fi Muslim an man ya sahabiyu Abdullah bin Amr bin al-As, hakada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-farqu baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatas sahur. Bahwa perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahlul kitab memakan sahur. Maka makan sahur pun dari penjeda kelompok Yahud wan Nasara dengan kita. Maka usahakan agar kita melaksanakan sahur untuk selain mengikuti sunnah juga menyelisihi mereka al-Yahud wan Nasara. Maka begitu pun contoh yang lain di dalam the lifestyle, di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana memanjangkan jenggot dan mencukur kumis di atas dari bibir kita, maka itu adalah dari lifestyle, gaya hidup kaum muslimin. Kama tsabata fi sahihain an Ibnu Umar wa an Abi Hurairah jaa bi alfat wafrul liha wa uful liha wa uful liha. Maka maknanya wafrul liha, uful liha wa uful liha, wahai kaum muslimin, panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Wa qassus syawarib. Wa makna qassu ay dicukur yang lebih panjang dari bibir. Maka dicukur apa? Kumis dan dipanjangkan jenggot. Kemudian disebutkan fa'inal yahuda, maka kelompok orang-orang Yahud mereka memanjangkan kumis mereka, wa halikul liha, dan mereka mencukur dari jenggot-jenggot mereka. Fakadzalika lifestyle ataupun gaya hidup, harus kita membedakan antara kehidupan Yahud wan Nasara. Fa fi kulli syai' ibadah wa fi kulli syai' min hayatina la budda
najtaniba min ibadati al-yahud wan nasara. Maka inilah dari pembahasan pelajaran kita di mana disebutkan dari Sahal bin Sa'ad, la yazalu nas bi khairin, wa fi riwayati Ibnu Hibban, la tazalu ummati ala sunnati malam yang tadir bi fitriha an-nujum. Dan di riwayat Abi Hurairah di Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah disebutkan dengan lafaz la yazalu nas bi khairin au la tazalu ummati ala khairin fa innal yahud yuakhirun wan nasara yuakhirun. Karena Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa asas penjeda dari ibadah al-Yahud wan Nasara itu adalah asas dari agama kita. Maka puasa sama diperintahkan oleh Allah kepada Yahud wan Nasara, selisihilah dengan sahur dan takjilul iftar, tidak menunggu mentari. Wa hunaka ta'ifah minal muslimin walakin min ahlil bid'ah fahum yatba'una al-yahud wa hum asy-syi'ah ar-rafidah bal hum asy-syi'ah bima za'amu az-zaidiyah. Maka kami mendapati di Yaman dari kelompok asy-syi'ah baik rafidah ataupun az-zaidiyah, mereka mengikuti kelompok al-yahud. Maka mereka laisa ala sunnati kama qala Rasul. La tazalu ummati ala sunnati malam tangtadir bi fitriha an-nujum. Fa wajadna lama kunna fi Sa'dah. Di saat kami pergi ke Sa'dah, kebetulan kami duduk di Sa'dah sekitar 2 pekan dari Ramadan.